aku Zulfa. Hari ini agendanya kita mau interview nih, ada sedikit wawancara. Soalnya rumor-rumornya kami dari semester 4 itu lagi stres-stresnya. Nah, apakah hal itu benar? Nah, kali ini aku nggak sendiri. Kali ini aku ditemani sama Alin. Hai, aku Alin. Nah, langsung saja kita tanya-tanya seputar stres akademik ya, ini temanya. Nah, oke, langsung saja pertanyaan pertama, bagaimana Alin menggambarkan stres akademik yang dialami oleh mahasiswa semester 4 kali ini? Ngomongin soal stres akademik ya, wah kebetulan saya ini semester 4 juga, ya kan, sekelas sama Zulfa yang juga merasakan stres akademiknya itu baru terasa. Saya akui ketika semester 1 dulu itu masih ya slow, kita bisa santai-santai kayak di pantai gitu ya. Tapi mulai semester 2 ya, kita digempur sama asesmen tes intelijensi. Itu cukup menurut saya cukup menguras tenaga, tapi nggak terlalu. Masuk ke semester 3 kita juga ada beberapa tes, tapi masuk ke semester 4 sumpah sih itu kayak ibaratnya kita baru bangun tidur langsung digemblang, ayo bangun. Semester 4 itu soalnya di semester 4 ini kebetulan kita itu ada matkul metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang dijadikan satu di satu semester, dan itu semuanya butuh terjun langsung ke lapangan. Jadi ya kayak berat banget, ibaratnya kayak balon udara gitu. Nah, stresku itu udah kayak gitu, akut banget. Sumpah. Apalagi kalau manajemen waktunya itu nggak bagus ya, jadinya nanti berantakan sampai seterusnya. Nah, aku juga ngerasain tuh sama kayak yang dirasain Alin. Oke, selanjutnya apakah dalam keseharian Alin ini ada tekanan nih dari keluarga atau lingkungan atau bahkan teman yang hal tersebut itu mempengaruhi belajar Alin atau studi Alin itu gimana sih? Tentunya ada sih, tapi kalau dari keluarga, alhamdulillah keluarga aku support. Kalau misalnya aku ngeluh gitu ya, Bu, aku itu selalu gini, sebisanya saja, yang penting kamu udah usaha. Tuh, dari bapak juga gitu, nggak apa-apa Nduk, yang penting sudah usaha, dilakoni aja gitu, bilangnya gitu. Nah, tapi kalau dari temen, ini sih aku akuin, kalau dari temen emang ya kan semuanya itu pikirannya juga nggak sama ya kan, nggak tahu kalau misalnya aku ini kondisinya masih stres atau masih banyak tugas gitu, teman aku nggak tahu. Jadi teman aku itu kayak misalnya kan aku juga di pondok kan ya, itu tugasnya juga nggak cuma nggak cuma kuliah doang, aku tugasnya juga jadi pengurus. Nah, itu banyak banget, dan temanku yang pengurus itu kayak menekankan aku gitu loh. Kayak Alin, kamu ininya udah belum, ini belum. Itu yang buat aku stres gitu. Kadang aku sampai ya Allah, gerem gitu loh. Oke, jadi dari kuliah sendiri udah banyak banget tugas, tapi pas di pondok juga teman-teman tuh kayak ngeburu-buruin, jadi kayak aduh, di pikiran kita numpuk banget gitu. Iya, mereka tuh nggak tahu ya kalau aku kuliah itu, ya Allah, ya lu nggak tahu ya, gue itu kuliah metode penelitian kualitatif sama kuantitatif itu kayak gimana, woi? Nggak tahu ya kalian. Jadi itu masalahnya makin kompleks lagi tambahan teman-teman yang oke. Aku juga gitu. Kan kita tahu sendiri nih kalau di semester ini tuh banyak banget tugas-tugas. Nah, kalau pas ngerjain tugas atau pas kita ambis banget tuh, pernah nggak sih Alin tuh cemas nanti kedepannya kita mau jadi apa? Kayak kita udah effort nih, terus nanti kedepannya tuh kita gimana? Cemas sama masa depan gitu loh. Betul ya, namanya cemas untuk masa depan itu aku rasa semua mahasiswa kayak gitu sih ya. Cemas akan masa depan, kayak aku udah gedung-gedung kayak gini, udah berusaha effort kayak gini, aku nanti jadi apa ya gitu. Berhasil nggak ya aku nanti, itu pasti kayak pertanyaan itu yang sangat-sangat menghantui aku di otakku itu ya. Itu kayak nanti misalnya aku, ya kecemasan itu mesti ada ya. Kalau misalnya nanti aku nggak ngerjain, nanti aku otomatis nilaiku jelek, ketinggalan ya kan, nggak lanjut kelas. Otomatis ngulang matkul di semester depan. Itu membuat aku kayak gimana ya, terhantui. Otomatis aku itu harus mengerjakan, harus menyelesaikan detik itu juga gitu, dan itu
cukup menguras tenaga buat aku gitu. Oke, nah selanjutnya apakah Alin juga mengalami gejala-gejala fisik kayak pusing atau kurang tidur gara-gara mikirin mata kuliah yang makin hari makin kayak berat banget tuh gimana Alin? Kalau aku ya pasti itu. Kemarin itu aku pernah ya kan ketika waktunya itu lembur ngerjain tugas itu kan sampai malam ya, otomatis sampai malam itu, padahal aku biasanya itu nggak sampai malam tidurnya, biasanya aku jam 10-an itu udah tidur, tapi gara-gara aku juga kan mata kuliahnya nggak cuma satu, biasanya tugasnya juga kan butuh waktu yang cukup intensif lah ya, itu aku ngerjainnya sampai malam. Nah itu ketika aku tidur jam 12 ya, kan jam 12 biasanya aku nggak tidur jam segitu, terus tidur jam segitu, itu jadinya aku kayak bangun tuh pusing banget gitu loh, pusing gitu kan ya. Terus abis itu kayak kalau nanti udah pusing, terus kan waktunya kuliah juga paginya kuliah, terus nanti jadinya di kelas itu ngantuk, terus nggak konsentrasi lah, yang ngantuk yang nggak konsentrasi ya jadinya kayak malah amburadul gitu. Tapi itu emang kayaknya nggak cuma aku sih, ternyata teman-teman aku tuh juga gitu loh, banyak banget ya, yang kayak gitu. nggak cuma sakit kepala juga kan aku kemarin habis jatuh ya kan, katanya ya habis jatuh terus terluka kan. Nah terus itu aku udah obatin itu nggak sembuh gitu loh, terus aku ke klinik kan ya, terus aku tanya mohon maaf Bu, ini kok menurut saya kok lama banget ya sembuhnya gitu. Ternyata itu juga efek samping dari stres aku gitu loh. Jadi kayak luka itu tuh nggak sembuh gara-gara aku mikir juga gitu loh, sakit perut juga pernah gara-gara stres itu. Jadi kesimpulannya tuh stres itu juga jadi pemicu nih buat sakit-sakit fisik kayak tadi misalnya sakit kepala, terus sakit perut. Nah itu tuh jadi pengganggu juga, jadi kayak udah stres tambahan sakit, itu jadi aduh pusing deh. Nah tadi kan ngomongin soal sakit fisik nih. Nah kalau kali ini ada nggak kayak Alin tuh dari stres terus habis itu emosionalnya jadi nggak ketata atau gimana akhir-akhir ini emosional kita semester 4 yang ngalamin stres akademik tuh emosinya kayak gimana? Menurut aku ya kalau emosinya itu parah sih, parah banget, parahnya gimana? Parahnya ketika kita udah ngerjain tugas, banyak tugas ya kan dari beberapa mata kuliah, terus kita ngerjain itu penuh effort, harus dengan pemikiran yang cukup lah ya, cukup menguras gitu ya. Itu nanti efeknya kalau misalnya kita keganggu, kita gampang marah, apalagi misalnya orang itu tuh kayak gimana ya istilahnya, kayak menasehati, aslinya menasehati, niatnya menasehati, cuman pas kita lagi stres, nah itu otomatis orang itu kena marah kayak gitu, apa sih kamu nggak tahu ya aku itu sedang apa gitu, nggak tahu ya kamu gitu. Biasanya gitu sih kalau aku pribadi itu gara-gara mata kuliah yang seperti itu, tugasnya juga seperti itu, terus di luar kuliah ada kegiatan-kegiatan lain yang juga penuh di pikiran aku, itu membuat aku gampang emosi, cepat marah gitu loh, kesenggol sedikit langsung apa sih istilahnya gitu. Jadi yang mulanya orang nggak tahu apa-apa, habis itu jadi kena omel gara-gara kita kaget, beneran kaget. Temanku saya tuh aku pernah giliran gitu kan, pas temanku tanya gitu ya, aku bilang saya tuh gitu. sampai dia Allah. Terus temennya kayak apa sih gitu? Pasti ya kak masih gitu. Kedistraksi sama suara kereta api. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja teman-teman. Oke. Nah oke. Stres tadi kan kita udah banyak bahas nih soal stres gara-gara mata kuliah yang makin lama makin susah. Nah itu dari Alin sendiri kalau di ranking tuh dari 1 sampai 10 tuh stres Alin tuh seberapa banyak stres Alin? Kalau 1 sampai 10, 9 lah ya. Oke. Agak ini ya, agak udah banyak itu mendekati pol. Stresnya udah pol. Betul.
ya ketambahan kan apa namanya, kebetulan aku juga di pondok ya kan, di pondok itu masih ada ngaji ya kan, nanti kuliah pulang terus habis itu ngaji sampai malam. Nah, jadi kayak aku itu harus pinter-pinter membagi waktu gimana semuanya itu bisa aku raih, maksudnya aku raih apa ya, handle iya aku handle gitu loh. Aku berusaha biar kuliah juga oke, mondoknya juga oke, semuanya terhandle rapi kayak gitu. Tapi cuman aku merasa ya aku kurang, manajemen waktuku itu kurang. Jadi kayak ada yang double gitu ya, ada yang double itu aku pusing, bingung gitu. Kayak misalnya kita di kampus ya kan, kita di kampus kalau kayak gitu kuliah tabrakan sama organisasi, tabrakan sama kegiatan pondok. Nah itu yang membuat aku sampai sekarang itu masih bingung gitu loh, gimana manajemen waktunya yang benar biar aku nggak gampang marah juga tadi kan, kayak gitu. Menurut aku kalau dari 1 sampai 10 menurut aku 9 sih. Oke, berarti saat ini Alin masih belum bisa nge-manage waktu. Nah, dan itu kayak ngeganggu nggak sih? Iya, ganggu banget sih. Oke, tadi kan Alin udah ngerating nih dari 1 sampai 10 tuh dia ngeratingnya 9. Jadi kita simpulkan dia cukup stres. Nah, terus dari Alin sendiri ada nggak pengaruh dari stres tuh ngaruh gitu loh ke kesehatan fisik atau mental Alin tuh, ada nggak pengaruhnya karena disebabkan karena stres tadi? Kalau dari stres itu pasti ada ya ngaruhnya ke fisik, itu kayak ya sakit tadi, kayak misalnya aku sebenarnya nggak punya riwayat itu, tapi ternyata aku itu sakit gitu loh, aku ngerasain sakitnya, kayak aku sebenarnya nggak punya riwayat mah, tapi itu gara-gara aku stres, terus kan ngerjain tugas, telat makan, nah itu sakit ke perut, tapi sebenarnya nggak punya riwayat mah. Ketika aku tes, ketika aku ke klinik itu nggak ada penyakitnya gitu loh. Terus emang ternyata itu efek dari stres itu. Terus kalau misalnya ke mental ya, kalau ke mental itu menurut aku cukup gimana ya, cukup ngena sih. Cukup ngena, tapi alhamdulillahnya aku masih bisa menghandle diri aku. Kan aku pernah denger ya, gara-gara itu yang kasusnya mahasiswa, gara-gara banyak tugas, ada yang bunuh diri, ada yang sampai stresnya itu depresi, sampai ke psikolog juga gitu kan. Tapi alhamdulillahnya aku masih bisa menghandle diri aku, masih bisa menghandle pikiran aku, biar berpikir positif terus. Dan alhamdulillahnya kalau misalnya aku lagi pusing-pusingnya, lagi stres-stresnya, itu aku biasanya itu kayak tenangin dirinya itu pakai makan makanan yang banyak, makan makanan kesukaan aku kayak gitu ya, self reward gitu ya, betul, self reward ya. Nah, tadi kan stres itu juga mempengaruhi kepada kesehatan fisik, terus kesehatan mental juga. Nah, ada nggak ini dari stres Alin tuh mempengaruhi performa akademik gitu, atau kayak absensi gitu, misal kayak kita nggak tidur habis itu pusing, terus jadinya kita kayak aduh nggak masuk aja deh gitu kan, yang awalnya kayak satu masalah nih, nah habis itu kan kayak kita jadi ketambahan masalah lagi gitu loh. Betul, ya. Kalau ke akademik aku itu menurut aku ya cukup berpengaruh. Karena kenapa? Kalau misalnya aku ngerjain tugas itu kan ya saya malam, efeknya besoknya itu nggak konsentrasi, atau kalau gitu nanti aku bisa sakit gitu kan ya. Nah aku juga pernah sih sakit. Nah sakit itu nanti mempengaruhi absen ke matkul yang lain, padahal menurut aku kan mata kuliah kita itu ada banyak kan ya, tapi bukan menurut aku sih, tapi ada yang mana sama mahasiswa itu dititik beratkan gitu loh, ya kan? Kayak misalnya di semester 4 ini itu ada 2 mata kuliah itu yang menurut kita itu cukup berat daripada mata kuliah yang lain, ya itu contohnya metode penelitian kualitatif dan kuantitatif itu menurut aku ya, kalau misalnya aku ngerjain itu terus, aku nge-push aku terus, itu kan efeknya nanti sakit ya kan? Nah sakit itu
itu mempengaruhi nilaiku di mata kuliah yang lain dan juga kehadiranku di mata kuliah yang lain. Akibatnya kayak aku unggul di sini tapi nggak unggul di sini gitu, jadi nggak rata. Menurut aku seperti itu sih. Nah, oke, benar banget tuh. Kita itu terlalu menitik beratkan sama satu masalah gitu. Kayak contohnya itu matkul. Jadi yang lain-lain itu kayak ya seadanya aja. Dan itu seharusnya kita bisa lah untuk gimana lebih memanajemen waktu. Nah, lagi-lagi kita kembalikan ke diri kita sendiri gimana cara kita untuk manajemen waktu gitu kan. Oke, nah kita udah banyak banget nih cerita bincang-bincang soal stres nih semester 4 ini. Nah, terus upaya apa yang Alin lakukan untuk mengurangi stres supaya nggak berdampak lebih besar lagi gitu? Tentunya dengan manajemen waktu yang cukup baik. Jadi sebelum misalnya kita itu sebelum tidur itu buat besoknya itu merencanain, oh nanti besok aku mau gini dan gini. Jadi udah tertata gitu kan, biar kita nggak tambah stres gitu kan. Nah selain itu kalau misalnya aku udah stres itu aku misalnya mengerjakan tugas, aku udahin dulu, aku stop, aku scroll TikTok atau aku scroll Instagram biar aku juga refresh gitu ya. Kalau nggak gitu nanti aku cari makanan atau nggak gitu nanti jalan-jalan kemana gitu. Itu udah membuat aku cukup refresh sih. Nah habis itu nanti ketika pulang baru lanjut lagi. Itu menurut aku. Berarti ada jeda tuh, kita kayak ngasih jeda juga ya kan, kasihan sama diri kita ya kan, kita perlu memeluk diri kita nggak sih? Oke. Ya, Jangan kasih. diforsir teman-teman. Ya terima Boleh. kasih sudah mau berjuang ya kan, terima kasih. Oke, butterfly hug gitu namanya kayak. Oke. Berarti kayak ya itu tadi benar, kita boleh kayak ambis gitu, ambis di akademik, tapi juga kita juga tahu batasan-batasan diri kita, kayak kita itu capeknya seberapa, jadi jangan diforsir dan harus ada kayak momen-momen buat self reward gitu buat kita. Biar kita nggak terlalu stres juga. Nah, ada nggak nih tambahan dari Alin untuk Alin sendiri, untuk aku atau untuk teman-teman yang lagi nonton? Ya. Boleh. Tambahan dari aku ya, menurut aku mahasiswa itu sangat membutuhkan manajemen waktu yang cukup bagus ya, harus diterapkan. Soalnya kenapa? Soalnya kuliah itu nggak memikirkan kamu itu sedang apa atau bagaimana, dan dosen itu nggak mau tahu gitu loh ya. Dosen itu nggak mau tahu kamu niatnya kuliah ya kuliah, kamu harus memenuhi tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kamu. Nah dari aku, kalau misalnya kamu kan pastinya punya cemas aku nanti besok jadi apa gitu. Nah itu kalau dari aku, kalau misalnya kamu udah kuliah, selesaiin kuliah sampai selesai. Kalau misalnya ada yang gini, ada tenaga yang bilang kamu itu loh udah umur segini belum nikah gitu, kamu masa cuma menghabiskan uang orang tuamu aja, nggak sambil kerja gitu kan, itu kan juga ada. Nah itu omongan-omongan seperti itu yang mungkin cukup membuat pikiran kita itu semakin gaduh ya. Nah saran aku, kalau misalnya kuliah, selesaiin kuliah. Kalau misalnya kalian dituntut untuk nikah ya, kalau misalnya bisa memanage waktu dengan baik, bisa sambil nikah. Tetapi ya itu pasti ada salah satu yang dititik beratkan. Jadi kayak misalnya kamu kuliah dan udah nikah, pasti kamu nanti memberatkan salah satu gitu. Jadi ada yang harus dikorbankan. Menurut aku seperti itu. Dan itu pilihan. Mana yang kamu pilih, yang kamu titik beratkan gitu. Kalau misalnya disamaratakan semuanya, menurut aku itu nggak stabil sih gitu. Oke, jadi yang terpenting itu adalah manajemen waktu, sama kalau yang aku tangkap dari Alin adalah tanggung jawab nih. Kita udah pilih, jadi tanggung jawab sama pilihan kita. Kalau kita milih untuk kuliah, jadi ya kita harus tanggung jawab sama apapun tugas yang diberikan dosen misalnya, atau tugas-tugas lain yang kita hadapi di
apa namanya, di masa-masa kuliah ini. Kalaupun mau nikah ya it's okay, kalau it's okay banget lah itu. Oke, mungkin cukup untuk perbincangan kali ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Alif. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari perbincangan kita kali ini. Ya, aku juga minta maaf kalau banyak kata-kata yang pakai bahasa Jawa lah atau gimana. Aku minta maaf. Oke, mungkin bisa ditutup sama-sama yuk. So, sekian dari kami berdua. Sampai jumpa di next video. Bye. Audio Jungle.